Kematian itu amat menyakitkan, dan ini penting sekali. Kenapa ini demikian? Apakah hal ini juga berlaku untuk Rasulullah SAW? Iya. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW, jadi subhanallah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan detik-detik terakhir Nabi SAW sebelum dijemput yakni ajalnya. Bagaimana rasanya detik-detik terakhir yakni kematian untuk manusia terbaik itu benar-benar dirasakan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW merasakan yakni demam. Berkali-kali Nabi SAW mencelupkan yakni tangannya ke dalam bejana yang itu ada air, diusapkan kepada wajahnya. Dan itu berkali-kali dilakukan oleh Nabi SAW. Sembari mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada Rabb yang patut dan berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innalil mauti yani sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada perasaan ya berat, dan kematian itu amat menyakitkan. Dan itu diucapkan oleh Nabi SAW. Dan itu dirasakan oleh Nabi SAW di detik-detik yakni kematian yakni beliau. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kemudian dirasakan banyak oleh para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Ka'ab ibnu al-Akhbar, ceritakan kepadaku seperti apa gambaran yakni kematian itu. Ya, dijawab oleh Ka'ab yakni al-Akhbar bahwasanya kematian itu adalah laksana yakni ada sebuah dahan pohon yang penuh dengan duri, kemudian dimasukkan ke dalam mulut kita. Ya, habis itu kemudian ditarik dengan sekuat tenaga oleh orang yang perkasa, oleh orang yang kuat. Ya, baru kemudian ditanyakan kepada Umar bin Khattab, kiranya apa yang tersisa ya dari kerongkongan dan tenggorokan itu. Yani subhanallah, seperti itulah yani gambaran yani kita. Tatkala nanti kita akan menjemput yani ajal kita masing-masing. Jadi memang kematian itu amat yani menyakitkan. Makanya hal inilah pernah dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya darbatu alfin bisayf, ya, pukulan atau mungkin barangkali sabetan pedang 1000 kali itu lebih baik, khairun minal mauti ala yani firasin, kata beliau. Disebutkan oleh ya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa yang diungkapkan oleh beliau? Bahwasanya seandainya saya itu diiris-iris, mungkin disabet yani dengan pedang. Ya, kita nggak bisa membayangkan yani pedang ini memang tajam kan? Dan itu bisa dikatakan 1-2 itu sangat menyakitkan. Tapi bagi Ali bin Abi Thalib, dia menggambarkan bagaimana sakitnya kematian itu. 1000 sabetan yani pedang. Kita nggak bisa membayangkan 1000 sabetan pedang, kata beliau. Itu masih lebih baik yani bagi saya. Masih bisa saya tahan daripada min mautin ala firashin, daripada sakitnya ya kematian di atas yani pembaringan, di detik-detik terakhir yani kematian seseorang, subhanallah. Maka oleh karena yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal ya itu pernah mendatangkan yani putranya, dan putranya kemudian menyampaikan kepada ayahandanya tercinta, wahai ayahandaku, ya dahulu engkau pernah menceritakan, yani subhanallah ya, yani hubungan yang amat harmonis antara anak dan ayahnya ini. Anaknya bertanya kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ya engkau selalu bercerita kepadaku, kalau seandainya engkau ingin melihat bagaimana rasa sakitnya, bagaimana gambaran kematian, maka tanyakanlah, subhanallah ya, tanyakanlah kepada orang-orang yang hampir meninggal. Dan ketika itu putranya Amr bin al-As ini tahu bahwasanya ayahnya ini Amr bin al-As ini hampir meninggal, ya ini subhanallah. Ya. Nah di sini kemudian dia mencoba untuk bertanya kepada ayahnya sendiri. Karena seringkali memang Amr bin al-As ini menyampaikan nasihat seperti ini, wahai anakku, kalau engkau pengen tahu rasa sakitnya ini kematian, rasa sakitnya yakni sakaratul maut, tanyakan kepada mereka yang hampir menjelang yakni meninggal. Dan itu terjadi pada ayah sendiri. Dan itu kemudian ditanyakan oleh anaknya kepada Amr bin al-As. Apa yang dikatakan? Apa yang dijawab oleh Amr bin al-As yakni ketika itu? Wallahi wahai anakku. Ya, dia mengatakan ya di dalam yakni sebuah riwayat, Allah yani maka annani atanaffas yani bisammi yani ibrah. Ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana beratnya saya bernafas. Sebagaimana saya itu bernafas, mungkin kalau seandainya kita di rumah sakit itu kan pakai apa? Bantuan apa? Yani selang. Ya, itu selang itu lubangnya kecil apa besar, Pak? Ya ini kecil kan. Tapi beliau
Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu itu menggambarkan kecil selang yang biasanya nempel di hidung kita bagi orang-orang yang dirawat di rumah sakit ya menjelang wafatnya, itu masih dianggap lebih lebar daripada ibroh, yakni lubang jarum. Lubang jarum lebih kecil apa lebih besar, Pak? Lebih kecil. Nah itu nggak bisa digambarkan. Bagaimana susahnya dan beratnya saya bernafas itu seperti saya itu, yakni bernafas min sami, yakni ibroh. Pun demikian. Dan itu memang benar-benar dirasakan. Yani subhanallah. Selama ini beliau menasihatkan, dan ketika itu beliau merasakan yang sendiri, dan itu disampaikan kepada putranya. Wahai anakku, beliau menanyakan lagi, wa kana husnus syaut. Dan perasaanku ini benar-benar seakan-akan ada semacam yanidahan, persis yani dengan yang disampaikan oleh Ka'b al-Akhbar, Ka'b al-Akhbar. Semacam yani ada dahan yang itu ditarik dengan kekuatan yani penuh, mulai dari ujung yani kakiku sampai ke yani kepalaku yang itu penuh dengan duri. Bayangkan, ya, bagaimana perasaan yani beratnya dan bagaimana perasaan sakitnya luar biasa sekali. Dan itulah yang saya rasakan saat ini. Nggak lama kemudian meninggal ayahnya, subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yani gambaran bahwasanya kematian itu adalah, ya, kematian itu sangat menyakitkan. Ya, jadi jangan kita anggap yani sepele. Padahal banyak ulama mengatakan al-amalu bil khawatim. Yani amalan seseorang tergantung pada yani akhir yani hayatnya. Maka jaga sekali-kali. Jaga ya keimanan yang kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun.